utamanya, gitu, sama ke paripurna dalam fokus KJSU KIA, kardiovaskuler, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak. Jadi mereka akan fokus di sana, gitu ya. Kemudian apa namanya? Untuk rumah sakit Madya, jadi rumah sakit Madya ini rumah sakit yang paling rendah stratanya ya, kemudian utama, kemudian paripurna. Dari fokus jantung dan stroke, rumah sakit Madya ini harapannya dia mampu memasang mampu mendiagnosis invasif dan intervensi non bedah, ya. Misal pasang ring dan trombektomi atau coiling. Jadi untuk kasus jantung dan stroke ini sebagai pengetahuan aja ya. Kemudian rumah sakit utama dia melakukan bedah jantung terbuka dan bedah saraf terbuka. Kemudian paripurna mampu pelayanan bedah dan intervensi non bedah. Jadi dia bedah bisa, non bedah juga bisa untuk jantung dan saraf di tingkat yang lebih tinggi atau advance. Kemudian untuk fokus di kanker itu rumah sakit Nadia itu adalah rumah sakit yang mampu melakukan bedah tumor dasar dan terapi sistemik ya. Sedangkan di utama dia mampu melakukan terapi radiasi, bedah kankernya bukan cuma dasar tapi sudah ke stadium lanjut. Terapinya sistemik tentu saja sama ya. Jadi rumah sakit utama untuk fokus kepada kanker itu dia terapi sistemik tapi bedah tumornya sudah stadium lanjut. Kemudian ada terapi radiasi dan yang paripurna dia sudah melakukan microsurgery. Jadi operasi yang sangat kecil ya, maksudnya yang dia sangat kompleks, yang dia bedahnya itu berhubungan dengan banyak organ ya. Kemudian dia pun sudah bisa melakukan proton terapi. Nah, kemudian untuk ginjal dan nefrologi, uronefrologi, itu dia mampu melakukan hemodialisis ya. Jadi rumah sakit Nadia itu rumah sakit standar paling rendah ya istilahnya, itu dia harus mampu melakukan hemodialisis karena memang kasus penyakit ginjal kronis itu sudah cukup banyak ya. Kalau nggak salah saya sudah sampaikan peta beban permasalahan penyakit di Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian sudah mampu melakukan terapi batu saluran kemih dan mampu melakukan screening. Nah, begitu pula dengan utama dan paripurna, mereka sudah melakukan apa namanya treatment yang lebih advance daripada madya ataupun utama ya, utama untuk paripurna. Kemudian yang terakhir adalah fokus kepada kesehatan ibu dan anak gitu ya. Jadi dia mampu melakukan persalinan pada bayi lahir rendah gitu ya, atau bayi prematur, atau bayi yang cukup umur ya. Kemudian bisa mampu melakukan bedah sederhana. Kemudian untuk rumah sakit utama, dia persalinan bayi prematur dan lebih rendah lagi berat badan lahir rendahnya. Kemudian bisa melakukan layanan bedah jantung anak kompleks ya, karena memang kelainan maternal neonatal itu cukup besar di Indonesia untuk kasus pada bayi balita gitu ya. Jadi pengklasifikasian rumah sakit madya, utama dan paripurna dalam transformasi pelayanan kesehatan rujukan itu mengacu pada fokus KJSU KIA, kanker jantung, stroke ginjal dan kesehatan ibu dan anak. Nah, bagaimana latar belakangnya? Kenapa transformasi layanan kesehatan rujukan itu mengarah kepada KJSU KIA? Ya, yang pertama adalah layanan jantung sesuai kompetensi belum merata di Indonesia. Sedangkan penyakit jantung, kardiovaskular, jantung dan stroke itu merupakan penyebab kematian pertama di usia reproduktif 1, 2, dan lansia. Itu berdasarkan data dari Institute Health Matrix Evaluation. Jadi Indonesia dalam transformasi kesehatannya mereka sudah memetakan sebenarnya peta persebaran penyakit di Indonesia dan yang paling utama untuk kasus
yang memakan banyak korban di usia reproduktif dan lansia adalah kardiovaskular gitu ya. Dan pada saat transformasi kesehatan ini, sistem layanan rujukan semuanya di data. Rumah sakit RSUD ya, RSUD baik tipe C atau tipe D atau tipe Pratama itu dipetakan dari Aceh sampai dengan Papua di setiap provinsi gitu ya. Rumah sakitnya yang dimiliki dan layanan rumah sakit pemerintah yang mampu melayani terkait dengan bedah jantung terbuka. Jadi memang pada saat transformasi ini dalam sistem layanan kesehatan rujukan semua rumah sakit dicek kemampuannya dalam melakukan bedah jantung itu seperti apa. Karena memang dalam fokus transformasi fokusnya di KJSU KIA. Kenapa perlu adanya pendataan seperti itu di transformasi sistem layanan rujukan Indonesia? Karena saat ini sebaran rumah sakit yang layanan bedah jantung itu Devita boleh di-mute? Ya. Jadi yang memiliki layanan bedah jantung baik pada anak ataupun dewasa itu cukup nggak banyak gitu ya. Sedangkan kasusnya menjadi nomor 1 di Indonesia sehingga perlu adanya satu percepatan. Kenapa? Karena antriannya itu sangat lama gitu ya. Ini bisa dilihat gitu ya. Kalau di rumah sakit jantung pembuluh darah di harapan kita itu kasus bedahnya tuh 2000 ya, 2.700 setiap tahun. Kemudian waktu tunggunya itu sampai 2 tahun gitu ya, ada 1 tahun, 2 tahun. Sarjito tuh waktu tunggunya sampai 1 tahun. Nah, kasus-kasus seperti ini menjadi landasan adanya sistem adanya menjadi latar belakang transformasi layanan kesehatan rujukan di Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman di sini dengan adanya kuliah praktisi mengajar mengerti sebenarnya apa sih yang terjadi dengan layanan kesehatan rujukan di Indonesia, apa saja sih yang terjadi dengan transformasi saat ini seperti apa. Kenapa transformasi ini difokuskan pada KJSU KIA? Oh, ternyata karena kasus kardiovaskular, kelainan maternal neonatal itu adalah kasus yang paling banyak terjadi dan menyebabkan kematian untuk lansia, usia produktif dan juga untuk bayi balita gitu ya. Dan sehingga ketika rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas, makanya antriannya akan sangat panjang. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan layanan stroke. Masih banyak daerah tanpa akses rumah sakit dengan layanan stroke. Jadi sebaran rumah sakitnya itu belum merata gitu ya. Bisa lihat di Papua itu cuma 1, Maluku Utara belum ada. Jadi ketika ada kasus stroke dia harus ke Sulawesi Utara atau harus ke Makassar. Jadi bisa dibayangkan ya penanganan stroke itu perlu penanganan cepat, tapi dia mesti dibawa ke mesti dibawa ke Makassar atau ke Sulawesi Utara. Ini IKN belum ada nih di sini. Kalimantan belum ada sama sekali. Paling banyak di Jawa ya, kemudian di Sumatera. Nah, ini seperti ini ya kondisinya ya, adik-adik semua. Jadi teman-teman dalam kuliah ini ngerti gitu ya, tidak hanya mengerti apa itu rumah sakit madya paripurna, tapi itu bisa kalian baca lah dari referensi. Tapi apa yang terjadi dengan realita di lapangan, apa yang sedang dilakukan negara dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat Indonesia adalah yang saya sampaikan dalam kuliah kali ini. Bisa dibayangkan ya, ini dari Maluku Utara yang paling atas itu namanya Kepulauan Morotai. Dari Morotai ke Ternate itu dia kurang lebih 10 sampai 15 sampai 18 jam. Padahal sebenarnya jaraknya dekat nih. Tapi dengan jalur laut.
gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya orang dengan kasus tertentu, stroke misalnya, dia mesti harus dari Ternate dia terbang lagi ke Makassar. Ya. Padahal dia dari Morotai ke Ternate itu udah 10 sampai 12 jam dengan jalur laut gitu ya. Dan dia harus terbang ke Makassar. Oleh sebab itu perlu adanya satu percepatan gitu ya, peningkatan fasilitas KJSU KIA pada rumah sakit atau pada sistem layanan rujukan. Nah, kemudian yang terkait dengan kanker, fasilitas dan SDM untuk kemoterapi dan radioterapi juga masih terbatas ya. Jadi uh, Maluku Utara, Papua, Sulawesi, Sulawesi Tengah ya di sini Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu masih belum ada ya. Jadi orang-orang kanker itu dia mesti ke Makassar atau mesti ke rumah sakit. Ya, dia mesti ke rumah sakit atau ke Jawa sehingga terjadi penumpukan antrian di rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, ini perlu ada satu percepatan. Nah, kenapa saya menyampaikan ini kepada adik-adik semua? Supaya teman-teman itu merasa ya betapa bersyukurnya kita kuliah di satu fakultas yang nantinya ketika kalian lulus akan sangat berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Indonesia masih sangat banyak membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan gitu ya. Bukan hanya dokter spesialis tentunya yang bisa mensupport, tentunya peran mereka sangat utama, tapi tenaga kesehatan seperti kita pun sangat dibutuhkan untuk mendukung dari sisi misal pencegahannya, promotifnya, ataupun dalam sisi pelayanannya, gitu ya. Jadi transformasi layanan rujukan ini sangat penting dalam rangka menyediakan akses, gitu ya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Nah, kemudian untuk jejaring gitu ya. Jadi harapannya percepatan peningkatan cakupan pelayanan rumah sakit rujukan untuk penyakit prioritas saja KJS UKIA. Jadi 34 provinsi, masing-masing provinsi itu minimal satu rumah sakit tingkat paripurna atau utama gitu ya. Kemudian di masing-masing kabupaten kota itu minimal satu rumah sakit tingkat madya. Jadi kan madya, utama, paripurna gitu ya. Nah, ini sedang dilakukan transformasi gitu ya. Transformasi percepatan ke arah. Nah, ini ditargetkan sampai 2000. Dari 514 kabupaten di Indonesia, itu baru 507 kabupaten kota yang sudah memiliki RSUD ya. Jadi kurang 7 lagi. Mungkin ini rumah sakit percepatan Kabupaten Pemekaran gitu ya. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam rangka transformasi layanan kesehatan rujukan? Jadi sepanjang tahun 2022 gitu ya, pada saat COVID, itu Kementerian Kesehatan terus mendorong agar layanan rujukan dapat diakses oleh seluruh pasien di seluruh pelosok Indonesia. Jadi yang tadi dibilang, maaf, di Papua, Maluku Utara, Sulawesi itu dia bisa mengakses dengan adanya percepatan satu RSUD ataupun apa namanya satu kabupaten kota itu memiliki satu RSUD kabupaten kota untuk kemudian provinsi untuk sing isine pengusaha dan anak pejabat daerah kurane yo aku wis gak iso nakal maneh aku wis gak iso ngombe-ngombe nang kosa daerah gak iso karaokean royal rumane full party sampai ciwi-ciwi nang wilayah Ko Samuel dan aku janji aku gak bakal maneh telak-teluk Indo dan aku gak bakal balik urip nang senakal biyen di semurane yo. Assalamualaikum. Kayak kontrol pengasal jadi WA pecat bermartabat sing isine pengusaha dan pejabat kurangnya kan sana kan Bib, yang curhat di sini, Bib. Bib bocor, tapi makasih, kita apresiasi.
Semangat terus ya, Habib. Insya Allah dimudahkan. Di mana Anda jalan kebaikan, insya Allah ada. Semangat ya. Oke, lanjut ya. Terus sejak tahun 2022, Kementerian Kesehatan itu selalu mendorong gitu ya, semua aksesnya itu diakses oleh seluruh masyarakat gitu ya. Apa saja yang sudah dilakukan? MOU pengampuan jejaring dengan gubernur. Maksudnya jejaring apa? Jejaring pengampuan rumah sakit. Jadi rumah sakit, contohnya ya, rumah sakit yang tadi kita lihat itu ada di Sulawesi Tenggara. Maluku Utara kan belum ada tuh tadi. Jadi dia mengampu atau dia membawahi gitu ya, membina daerah-daerah atau rumah sakit kecil yang belum memiliki fasilitas tersebut. Bila ada pasien, dokternya bisa ke situ atau dia bisa dirujuk ke rumah sakit tersebut. Jadi jalur rujukannya jelas, tidak lagi jalur rujukannya itu nyari sendiri atau nyari-nyari sendiri enggak, tapi sudah dibagi berdasarkan pengampuannya. Kemudian ada penyaluran bantuan pemerintah untuk pemenuhan alat kesehatan penyakit prioritas gitu ya. Kemudian yang ketiga ada proctorship, jadi sejenis kerjasama gitu ya, knowledge dan skill transfer dari dokter-dokter yang memang sudah ahli dari rumah sakit pengampu ke rumah sakit yang sedang dibina untuk melakukan kateterisasi jantung misalnya atau bedah jantung terbuka. Ya, karena memang operasi terbuka itu sangat beresiko gitu ya. Jadi ada dukungan dana bantuan, ada dukungan skill transfer, ada dukungan pengampuan rumah sakit. Melalui MOU tersebut fokus kepada KJSU KIA ya. Jadi dalam transformasi sistem layanan kesehatan rujukan itu hanya fokus kepada KJSU KIA. Nah, kita sudah selesai nih masuk ke transformasi layanan rujukan ya. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi teknologi kesehatan. Sebenarnya ini tidak termasuk dalam sistem pelayanan kesehatan rujukan gitu ya. Namun sistem pelayanan kesehatan rujukan ataupun sistem pelayanan kesehatan primer ini sangat terkait dengan bagaimana teknologi kesehatan itu dikembangkan menjadi satu pilar dalam transformasi layanan kesehatan. Ya, contoh. Teman-teman semua tentunya udah punya aplikasi Satu Sehat kan ya? Coba di sini angkat tangan yang udah punya aplikasi Satu Sehat. Atau masih ada aplikasi Satu Sehatnya. Kalian ngecek nih, masih bersama saya nggak nih teman-teman semua nih? Jika tidak melihat penumpang yang terekam di belakangnya ini, padahal terlihat jelas sesosok wajah wanita pujang berada di balik jendela. Coba berarti. Ya, mana nih? Ada yang nggak ada yang angkat tangan nih? Coba angkat tangan dong yang masih punya aplikasi Satu Sehat. Coba ada nggak? Ada yang punya aplikasi Satu Sehat, masih ada. Si wanita kaya harus mengajari suaminya yang bodoh dan mengajarinya sepanjang malam penuh. Keesokan harinya, si wanita kaya yang telah baru tiba di kantor dan segera mengetahui bahwa perusahaannya menghadapi krisis dan hampir bangkrut. Sisi wanita yang monitor untuk mencari penghiburan dari suaminya yang bodoh. Namun, korelasinya ada nggak sih apa namanya? Korelasi ya. Ya, ya. Citra masih punya aplikasi Satu Sehat nggak? Masih mute. Citra Lutfi Habibah. Belum punya aplikasi itu. Oh, belum punya. Ini dulu tuh yang Peduli Lindungi itu loh. Udah nggak punya ya? Iya, dulu pernah download waktu COVID itu, terus sekarang udah dihapus. Oh, gitu. Waduh, random nih, random saya tanya nih. Sofiani Diva Wijaya masih punya aplikasi Satu Sehat? Sudah nggak ada, Ibu. Wow, pantesan nggak ada yang angkat tangan, yo. Coba tak tanya lagi, masih ada nggak yang masih ada angkat tangan dong?
Nggak ada kah? Waduh, beneran nih. Ya udah, ini cerita aja dulu ya. Nanti saya kasih link chatbot Ayo Sehat ya. Jadi di situ chatbot edukasi, teman-teman nanti bisa apa namanya belajar lah chatbotnya, terus nanti dapat info-info kesehatan dari Kemenkes gitu, edukasinya seperti apa ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke Satu Sehat. Jadi, sekarang ini saat ini sedang dikembangkan nih teman-teman semua. Di aplikasi Peduli Lindungi dulu, itu kan sekarang Satu Sehat ya. Jadi nanti dikembangkan personal health record. Jadi kayak rekam medis, personal, atau ada di sini gitu. Jadi misal nih, habis dari rumah sakit apa Madya gitu, dirujuk ke rumah sakit utama ke rumah sakit utama gitu ya. Nah, teman-teman itu nanti datanya udah kelihatan dia Satu Sehat gitu, hasilnya seperti apa. Kemudian di sana juga ada konten-konten edukasi, promosi kesehatan seperti apa. Terus habis itu edukasinya pun juga sudah terpersonalisasi ya, maksudnya udah sesuai dengan permasalahan kesehatan mereka gitu. Nah, kemudian apa saja fasilitas kesehatan yang terintegrasi ke sana gitu ya. Puskesmas ini udah 91% katanya udah terintegrasi termasuk cakupan posyandu. Kemudian klinik itu udah 73%. Kemudian dokter praktek mandiri udah 36%. Unit transfusi darah, lab, rumah sakit itu udah gitu ya. Jadi siapa aja yang menjadi pelakunya? Perusahaan asuransi, startup, itu contohnya telemed, Halodoc, Halo Dokter, eh, dan sebagainya. Kemudian farmasi, laboratorium, lab itu juga sudah. Nah, dari situ nanti akan ketahuan Satu Sehat Dashboard itu bisa menghasilkan satu kebijakan yang berbasis bukti. Contohnya, di satu daerah ada satu rumah sakit, klinik, praktek bidan, dan sebagainya gitu ya. Jadi ketahuan, oh banyaknya penyakit di wilayah tersebut apa aja. Nah, ini akan memudahkan teman-teman nantinya ketika lulus atau mau melakukan satu bentuk edukasi gitu ya, itu eh, kelihatan apa saja yang perlu disasar gitu ya, penyakit apa saja, kemudian bisa melihat stok obat dan sebagainya sebagai pengambilan kebijakan yang tepat. Nah, kemudian hampir ya 28.000 dari 39.000 itu sudah siap terintegrasi Satu Sehat gitu ya. Sebarannya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah dashboardnya ya yang tadi saya bilang. Outputnya seperti apa kelihatannya? Nah, outputnya nanti seperti ini ya. Jadi ketahuan tekanan darahnya di satu daerah tertentu seperti apa, gula darahnya seperti apa, rata-rata IMT-nya berapa, terus apa namanya, katarak enggak, tajam penglihatan enggak, tajam pendengaran enggak, ini gangguan indera, gangguan kardiovaskular, gangguan pernafasan, dan kanker. Ya, jadi ini sebagai pengetahuan aja bahwa dalam sistem transformasi layanan kesehatan rujukan juga didukung dengan penyediaan data atau penyediaan dashboard data yang advance. Nah, kemudian kita sudah masuk ke posyandu. Nah, sampai di sini ada yang bertanya dulu atau menyampaikan insight-nya atau resume, enggak? Silakan, dipersilakan. Ayo, ada yang mau bertanya atau menyampaikan resume? Silakan. Nah, teman-teman, atau mau saya cip-cip nih?
Oke, siap-siap ya, siap-siap ya. Najwa Safira Azhara. Najwa, apa kabar Najwa? Baik, Ibu. Ya, Alhamdulillah. Tadi kita udah belajar apa aja Najwa. Apakah ada pertanyaan atau Najwa mau menyampaikan feedbacknya atau pendapatnya tentang transformasi layanan kesehatan rujukan? Atau mungkin ada masalah dengan pelayanan rumah sakit atau di lapangan tuh sebenarnya kayak gini loh Bu, di daerah saya seperti ini atau gimana? Silakan. Eh, untuk saat ini saya belum ada pertanyaan sih, Ibu. Nah, nggak apa-apa kalau belum ada pertanyaan atau mungkin ada feedback terkait dengan apa namanya feedback ataupun insight atau resu materi dari yang udah disampaikan, mangga. Hmm. Tentang ini apa tenaga kesehatan di Ya, saya gimana? masih banyak yang dibutuhkan gitu, Bu. Mm-mm. Apa aja tuh menurut Najwa yang masih diperlukan? Banyak. Maksudnya Contohnya, di misalnya. setiap provinsi juga perlu ada setidaknya satu rumah sakit atau tempat layanan kesehatan gitu. Tadi saya udah sebutin tuh tadi satu provinsi itu minimal punya satu rumah sakit apa tuh? Madya, utama atau paripurna? Paripurna. Paripurna. Kalau di kabupaten kota minimal ada satu rumah sakit tingkat. Gimana? Bagaimana, Bu? Kalau di kabupaten kota minimal ada satu rumah sakit tingkat apa tuh? Madya, paripurna, apa utama? Sama bukan, Ibu? Madya. Jadi kalau di kabupaten kota minimal madya, kalau di provinsi minimal utama dan paripurna. Oke. Nah, juga saya kasih apresiasi ya, tolong kirim WA-nya ke saya. Nomor WA saya kirim ini di chat ya. Oke. Tolong di chat sebelum saya lupa. Kakak-kakak sebentar ya, saya mau pindah ruangan dulu sebentar.
Ya, maaf kakak-kakak, pindah ruangan dulu. Baik, tadi terima kasih ya sudah menjawab. Najwa, Japri ya, jangan lupa. Oke, kemudian saya kasih kesempatan lagi nih teman-teman. Ada yang mau bertanya atau memberikan insight gitu, pendapat atau resume terkait dengan materi atau mungkin nanti ada yang mencatat gitu. Silakan. Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ya, silakan Nisa. Masih mute. Baik, izin menyampaikan resume saya. Ya, Jadi di transformasi layanan rujukan ada program jejaring rujukan. Nah, betul. prioritas penyakit jantung dan stroke, kanker, ginjal, dan kesehatan ibu dan anak. Iya, Lalu di minimal ada rumah sakit di kabupaten atau kota itu ada rumah sakit madya, di provinsi ada rumah sakit utama dan paripurna. Layanan jantung di Indonesia itu belum merata dan hanya ada 40 rumah sakit pemerintah yang mampu melayani bedah jantung. Yang menyebabkan layanan ini sedikit dan menyebabkan antrian yang panjang. Stroke juga masih belum banyak akses ke rumah sakit dan rumah sakitnya belum merata. Lalu fasilitas dan tenaga kesehatan di Indonesia itu masih kurang untuk kemoterapi dan radioterapi. ya. Lalu ada pemerataan layanan. Pemerintah sudah melakukan usaha yaitu sepanjang tahun 2022 Kementerian Kesehatan terus mendorong agar layanan rujukan dapat diakses seluruh pasien pelosok Indonesia, yaitu menyalurkan dana ke 150 rumah sakit daerah dan 25 rumah sakit pemerintah di 34 provinsi untuk menyediakan alat untuk penyakit prioritas tadi. Ya. Lalu gubernur di 24 provinsi telah menandatangani kesepakatan bersama Kementerian Kesehatan. Lalu ada salah satunya itu aplikasi Satu Sehat untuk mewujudkan layanan kesehatan terintegrasi untuk pasien. Ada health record, ada promosi kesehatan, ada edukasi, dan ada info apa aja fasilitas kesehatan yang terintegrasi. Segitu aja, Ibu. Ya, makasih Nisa, udah lengkap banget ya terkait dengan transformasi layanan kesehatan rujukannya. Boleh banget japri ke saya ya, supaya dapat apresiasi. Oke teman-teman semua, kita lanjut ya sesi yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke posyandu. Rizky, mau nanya atau mau gimana Rizky?
Udah kepencet. Izin tanya. Oh iya, boleh silakan. Perkenalkan. Aku dah. Ya, aku dah. Perkenalkan, nama saya Maulidina Marta Aprilianti, Ibu. Oh, Eh, ya Marta. ya, ini menggunakan laptop teman saya. Oh iya, dia. Gimana? Ya, berdasarkan pengalaman saya waktu magang, itu kan saya pernah ngurus BPJS ya, Ibu. Ya. Nah, saya mau bertanya, kenapa jika mau berobat ke luar kota, kita harus ke vaskes tingkat pertama yang terdekat dengan kita? Kenapa kok nggak bisa langsung ke rumah sakitnya? Oh, oke. Gitu ya. Oke, siap. Ya, siap. Makasih, Rizky. Ini terkait dengan rujukan BPJS ya. Jadi, sistem kesehatan kita, sistem kesehatan nasional Indonesia, khususnya untuk pembiayaan, itu kalian tahu bahwa menggunakan sistem asuransi ya. Asuransi, asuransi yang dikelola oleh BPJS dengan nama Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, gitu ya. Nah, JKN ini dia menerapkan sistem rujukan gitu ya. Jadi ada beberapa asuransi sistem penggunaan dananya atau sistem pelayanannya dalam asuransi tersebut ada yang dia langsung ke klinik atau langsung ke rumah sakit ataupun ke FKTP itu tanpa rujukan bisa. Contohnya negara Jepang. Karena saya baru pulang dari sana gitu ya. Sedangkan Indonesia mengadop sistem pelayanan sebentar ada sistemnya ya menggunakan INA CPG ya. Jadi ada satu sistem nanti coba saya ada satu gambarnya gitu ya. Jadi ada satu mekanisme yang meminta seluruh pasien untuk mendapatkan rujukan dari FKTP pertamanya gitu ya. Jadi kalau dia tinggal di contohnya saya tinggal di Pondok Gede gitu ya. Jadi saya mesti mendapatkan rujukan dari FKTP di Pondok Gede, bisa dari puskesmas ataupun dari klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Untuk dirujuk ke rumah sakit ya, yang sesuai dengan tipe tingkatannya. Contohnya gini, klinik saya itu kan klinik biasa. Nanti dirujuk dulu ke rumah sakit tipe D misalnya. Tipe C apa tipe D gitu ya. Pokoknya tipe yang lebih rendah. Nanti kalau nggak bisa baru dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ketika di satu daerah tersebut sudah tidak bisa melakukan tindakan yang dilakukan, kayak contoh tadi tindakan bedah terbuka pada operasi jantung. Berarti kan dia hanya bisa ke rumah sakit paripurna ya. Rumah sakit nasional seperti seperti itu. Jadi nanti dia rujukannya dari KTP ke rumah sakit Madianya dia di kabupaten rumah sakit tipe C-nya dulu. Nanti ke D-nya rumah sakit daerahnya, baru nanti ke rumah sakit provinsi bisa apa enggak yang tipe paripurna atau tipe utamanya bisa apa enggak rumah sakit provinsinya. Misal dari Malut, dia nggak ada RSUD-nya nggak ada pengampuannya, berarti dia ke Makassar. Makassar ada, berarti dia tidak perlu ke rumah sakit yang ada di Jakarta atau rumah sakit nasional. Nah, terkait dengan rumah sakit yang terdekat dengan rujukannya, rumah sakit yang terkait dengan daerah FKTP-nya yang terdekat, karena JKN menganut sistem dana kapitasi. Jadi penggunaan dananya di rumah sakit, bukan rumah sakit, penggunaan dana jaminannya itu ada sistem layanan, maksudnya ada sistem rujukannya atau sistem, kalau di teori public health itu dia ada di ranah treatment. Nah, yang level promotif preventifnya itu dia pakai sistem kapitasi, jadi pengelompokan di satu wilayah. Jadi kalau misal dia menggunakan jaminan untuk kesehatan di tingkat treatment atau tingkat pengobatan kuratif gitu ya. Nah, promotif preventifnya itu dia nyangkut di FKTP yang dia dekat gitu. Jadi
dia tidak bisa serta-merta meminta kerujukan yang lebih jauh dan sebagainya, itu nggak bisa, karena memang ada tingkatan gitu ya, ada tingkatan rujukan rumah sakit. Jadi ke rumah sakit tipe madya dulu, kemudian ke utama, baru paripurna. Supaya tidak terjadi penumpukan kalau dari sisi prosedur rujukan itu, supaya tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit nasional. Karena bisa jadi orang-orang akan menginginkan ke rumah sakit nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya akses kesehatan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya, kalau orang kaya gitu ya, dia mau pakai JKN-nya, maka dia bisa aja langsung terbang ke Jakarta gitu ya, tapi menggunakan JKN-nya kalau misal JKN itu mengizinkan dia langsung merujuk ke RSCM misalnya. Tapi bagaimana dengan orang miskin gitu ya, ketika dia tidak mampu dilayani di provinsinya dan dia harus terbang ke nasional, ke rumah sakit yang di Jakarta misalnya, sedangkan di Jakarta itu sudah penuh dengan pasien-pasien yang kaya gitu misalnya, seperti itu. Nah, ini sistem pemerataannya berarti tidak diterapkan, sedangkan JKN kita menerapkan sistem pemerataan melalui sistem rujukan. Itu yang pertama. Terus kalau dibandingkan dengan negara Jepang, kalau di Jepang itu kita nggak pakai rujukan. Jadi kita tinggal menunjukkan kartu asuransi, mau di klinik, mau di puskesmas milik pemerintah, mau ke rumah sakit swasta, mau ke rumah sakit pemerintah, mau ke rumah sakit tipe madya atau paripurna, mah terserah. Tapi bedanya adalah ketika kamu datang ke klinik, maka biaya transportasi yang kamu keluarkan adalah dekat ya, karena klinik terdekat. Kemudian pasiennya tidak terlalu banyak, jadi konsultasinya lebih enak. Tapi kalau di Jepang, kamu datang ke rumah sakit besar yang kamu ingin tuju, mungkin dari sisi fasilitasnya lebih advance, tapi antriannya akan lebih banyak, pasiennya akan lebih beragam gitu ya. Kemudian transportasi yang kita akan ke sana membutuhkan banyak effort untuk ke sana. Itu beda. Aku minta sabunnya ya. Itu sih, Rizky Amalia, masih ada pertanyaan nggak atau belum terjawab? Maaf, Sudah, Ibu, sudah paham. Sudah, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, kita lanjut dulu ya ke materi Posyandu, nanti kita bisa. Ya, kita masuk ke sejarah Posyandu ya. Ini sering tidak terbahas mungkin ya. Teman-teman akan lebih banyak menemukan tingkatan Posyandu. Tapi yang perlu diingat pada saat ini, Posyandu itu masuk di transformasi layanan primer. Dia mendukung puskesmas gitu ya. Dia mendukung puskesmas di mana pada saat ini sedang juga dalam rangka atau sedang juga bertransformasi layanan kesehatan ya. Nah, kita belajar dari sejarah Posyandu dulu. Jadi konsep Posyandu itu pasti nggak akan lepas dari pelayanan kesehatan primer ya. Karena sebelum kemerdekaan itu sebenarnya sudah dimulai Posyandu gitu ya, walaupun dia tidak belum ada puskesmasnya misalnya, tapi dia sudah ada pelayanan program vaksinasi, sanitasi, contohnya untuk untuk sanitasi, untuk cuci tangan pakai sabun, atau penggunaan jamban. Nah, atau juga untuk edukasi. Jadi bagaimana Posyandu itu bisa memberikan edukasi atau konseling, konsultasi kepada masyarakat. Nah, itu dimulai di 1911 sebenarnya ya. Jadi sudah ada Dr. Vogel di Indonesia itu vaksinasi dan merekomendasikan masaklah air minum atau minumlah air yang dimasak ya. Ini sudah ada di Indonesia ya. Walaupun mungkin kalau di Eropa kasus kolera disentri itu ada di abad ke-18 gitu ya. Tapi di abad 19 Indonesia sudah mulai gitu ya menyampaikan pentingnya air dimasak sebelum diminum. Nah, kemudian tidak lama berselang sudah ada propagandis atau pendidikan kesehatan dengan gambar dan film gitu ya. Dinas Higienis Belanda juga
melakukan pemberantasan cacing di Banten, kakus jamban sederhana dan penggunaan jamban sederhana, ya. Kemudian di 1934, Dr. Hidrik gitu ya melakukan pendidikan sekolah dasar dengan pemberantasan cacing. Jadi kayaknya di tahun 1920 sampai 1934 ini kasus kecacingan kayaknya masih banyak. Mungkin bisa jadi ya rumahnya itu masih belum berubin, kemudian masyarakat itu masih belum cuci tangan, kemudian masih bercampur antara ternak dan rumah tinggal, kemudian belum pakai alas sandal, gitu-gitu juga mungkin ya seperti itu. Kemudian juga di akhir 1930-an itu ada sekolah juru higienis. Jadi kayak sekarang itu sanitarian gitu lah ya. Nah, terus di tahun 1951 Dr. J. Laimena. Nah, ini Dr. J. Laimena namanya itu dibuat jadi sejarah ruangan di Kementerian Kesehatan. Jadi nanti kalau kalian keterima atau kalian magang di Kemenkes, ada satu ruangan namanya Laimena. Jadi itu nama dari Dr. J. Laimena dan Dr. Patah. Perpaduan itu, beliau perpaduan upaya kuratif dan preventif, konsep Bandung atau Bandung Plan. Gitu ya. Kemudian 1956, percontohan unit kesehatan masyarakat desa ya. Jadi ini setelah merdeka lah, 1951, 1956 kan setelah merdeka nih. Sudah ada percontohan unit kesehatan masyarakat desa dan pendidikan kesehatan masyarakat di Lemah Abang. Lemah Abang itu daerah dekat Cikarang, Karawang, sana. Dipimpin oleh Dr. Sulianti Saroso. Nah, kalau kalian juga tahu Dr. Sulianti Saroso, namanya diabadikan juga jadi rumah sakit, gitu ya. Ini beliau mengidekan atau memunculkan ide tentang upaya promotif preventif. Dan tahun 1957 dikembangkan ke 9 provinsi. Nah, kemudian lanjut ya. Jadi, di awal tahun 1968 dan 1970, itu ditetapkan puskesmas, itu udah mulai ada nama puskesmas gitu ya, sebagai sistem pelayanan kesehatan primer dan terpadu gitu ya, preventif dan kuratif dasar. Jadi ada konsep 5 pelayanan kesehatan dasar gitu ya. Jadi muncul konsepnya itu di awal-awal 1970 gitulah, berasal dari keinginan masyarakat dengan kader kelompok penimbangan. Jadi itu dulu belum ada posyandu, tapi udah ada kelompok penimbangan lah. Di tahun 1971 program PKK itu mulai ada, dan di tahun 1975 Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan PKMD. Ya, nah apa PKMD? Kita nanti belajar. Nah, di akhir 1960 atau awal 1970 ini, Jateng, Solo, Banjarnegara, Pokbang, inisiasi masyarakat kader dengan jemput bola menimbang balita. Oh, jadi kalau di awal 1970 itu kader-kadernya mulai jemput bola gitu ya, menimbang balita. Pembiayaannya dari mana? Dari jimitan beras. Jadi dulu itu kalau saya di Semarang, nggak tahu nih di Surabaya masih ada apa enggak. Itu tuh setiap malam ada orang ronda yang ngambilin beras-beras jimpitan ya dari rumah ke rumah gitu ya, nanti dapat berapa kilo, nanti dikumpulin, nanti jadi dijual gitu ya, siapa mau beli. Nah itu nanti jadi uang kas, salah satunya pengelolaannya untuk posyandu, atau nanti berasnya dimasak untuk bikin nasi kuning, untuk pemberian makanan tambahan misalnya, atau bikin bubur bayi untuk pemberian makanan. Nah, kemudian fokus pada kesehatan ibu dan anak, kemudian didukung oleh puskesmas. Ya. Nah, sedangkan di 1975 itu Depres mengeluarkan mengeluarkan kebijakan PKMD, pembangunan kesehatan masyarakat desa, gitu ya. Jadi apa itu PKMD? Prinsipnya gotong royong dan swadaya masyarakat. Diawali kegiatan Karang Balita di kota Kabupaten Banjarnegara. Kemudian kegiatan instansinya Karang Balita untuk perbaikan gizi, pos pengelolaan gizi, kebun gizi, pos imunisasi, dan KP desa, gitu ya.
Masalahnya adalah pelayanan kesehatannya masih terkotak-kotak, sulit dikoordinasikan, dan perlu lebih banyak sumber daya. Nah, terus di 1978 tuh mulai ada deklarasi Alma-Ata di Kazakhstan, ya. Health for all. Jadi kesehatan untuk semua gitu ya. Nah, 6 program dasarnya apa? Promosi gizi yang benar dan kecukupan air bersih, sanitasi dasar, kesehatan ibu dan anak, KB dan imunisasi, pencegahan pengendalian penyakit endemis, penyuluhan masalah kesehatan, dan pengobatan dasar. 1983, Depkes dan BKKBN sepakat melaksanakan program keterpaduan KB Kesehatan. Instruksi bersama Kepala BKKBN dan Menteri Kesehatan tentang intensifikasi pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di daerah-daerah. Kemudian keluar TAP MPR juga dan SK Mendagri. Nah, kemudian sebentar. Ya, kemudian di tahun 1984 sampai 2001 itu mulai ada kegiatan KIA, operasional kader, lokasinya, kemudian instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, kemudian mulai meningkatkan mutu dan pelayanannya, kemudian strateginya bagaimana ditingkatkan. Kemudian di tahun 2001 ada Strata Posyandu, Pratama Madya Purnama, Mandiri, Pelayanan KIA, KB, Gizi, Imunisasi, Kegiatan Pengembangan dan Sehat, serta Pokjanal sebagai pembina Posyandu itu sudah mulai susun. Nah, hanya di 1990 sampai 1997 ini kan mulai krisis moneter. Jadi, dananya pun terbatas. Nah, kemudian ini terkait dengan dokumen-dokumen pendukungnya, gitu ya, Permendagri, dan tahun 2021 itu mulai transformasi kesehatan layanan primer, Posyandu dengan sasaran siklus hidup dan kunjungan rumah, pedoman pengelolaan posyandunya, kurikulum pelatihan keterampilan dasar, pedoman apresiasi kader, dan data profil kader apa adanya. Data profil kader pada aplikasi microsite. Gitu ya. Nah, ini sebelum masuk sini, saya stop share dulu. Nah, gimana? Terkait dengan sejarah Posyandu, ada yang menanyakan atau memberikan insight dulu? Ada enggak, teman-teman semua? Ada? Atau ada yang menceritakan tentang pengalamannya? Ada yang pernah ikut Posyandu? Belum pernah? Yang ikut orang tuanya Posyandu gitu atau nemenin adiknya datang Posyandu? Ada enggak? Enggak ada? Kalau gitu, coba tulis di chat apa yang kalian pikirkan tentang Posyandu. Ya, silahkan di chat dulu. Apa yang kalian pikirkan tentang Posyandu. Imunisasi balita, Siti Mariam. Yang lain lanjut. Yuk, silakan ditulis apa yang kalian pikirkan tentang Posyandu. Ayo, ini ada siapa aja nih? Pemeriksaan rutin kesehatan balita. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yuk lanjut. Kembar nggak apa-apa. Pelayanan kesehatan dari pemerintah untuk ibu dan anak, makanan tambahan, anak-anak dan ibu hamil. Oke, lanjut. Yuk, di sini ada 200 anak nih.
Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Yuk lanjut. Enggak. Pelayanan kesehatan yang penting untuk masyarakat. Oke. Tempat edukasi dan sosialisasi, pusat informasi. Oke. Pemantauan pertumbuhan anak, pemerintah memudahkan masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar, gitu. Oke. Ya, oke. Close dulu ya, stop dulu. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu nih. Kemarin kan kita belajar 2 pekan lalu lah, kita belajar tentang puskesmas ya. Nah, kalian bisa nggak coba nih pertanyaan nih, apa bedanya puskesmas dengan posyandu? Coba ada yang bisa jawab? Apa bedanya puskesmas sama posyandu? Dari pengamatan kalian ya, kan saya belum cerita nih posyandu apa, gitu kan? Saya belum cerita posyandu ini apa, gitu kan? Saya tadi baru cerita sejarah posyandu, ya. Nah, coba ada yang bisa jawab apa bedanya puskesmas dan posyandu? Ini ada yang bertiga nih. Galuh Pitaloka, Dea, siapa lagi nih? Bertiga. Nah, apa bedanya posyandu sama puskesmas? Pengalamannya aja, menurut kalian pengamatan. Nggak harus dalam bentuk teori. Yang jawab siapa nih? Masih di mute. Puskesmas, oke. Ya, pelayanan setiap hari, posyandu sebulan, puskesmas lebih lengkap. Oke. Setelah posyandu lebih ke ibu anak, kalau puskesmas ke seluruh masyarakat. Oke. Ini Galo sama Dea mau buka mic? Halo, Kia. Ya, ya, boleh. Kalau Ya. posyandu itu lembaga kemasyarakatan dari desa kelurahan yang bertugas membantu kepala desa atau lurah untuk pelayanan sosial di bidang kesehatan. Terus apa nih satu lagi? Puskesmas. Puskesmas. Kalau puskesmas itu pelayanan yang dilakukan setiap hari, setidaknya dalam 1 kali dalam sebulan. Puskesmas. Puskesmas itu aku bisa. Piye. Coba dipikirkan lagi gimana. Saya tunggu ini. Saya sambil membuka materi pertama nih, yang terkait dengan puskesmas. Permisi Bu, saya izin berpendapat. Oh ya, udah Citra, boleh silakan. Kalau menurut saya itu kalau posyandu lebih spesifik ke sasaran, misalnya kayak ke balita, ibu hamil atau lansia gitu. Terus kalau puskesmas itu lebih secara umum dan ada poli-polinya gitu, misal poli umum, poli gigi dan sebagainya gitu mungkin. Oke, siap, makasih. Makasih Citra ya. Saya belum bisa kasih feedback, tapi insya Allah nanti dapat reward. Galuh sama dia masih mau lanjut? Lanjut. Kalau dari segi pelayanan itu, kalau puskesmas itu pelayanannya kan setiap hari Ibu, tapi kalau posyandu itu
Biasanya itu dilakukan sebulan sekali. Ya, oke. Ya, saya terima kasih ya semuanya. Yang ini tadi yang jawab Galuh apa dia nih? Galuh Pitaloka, Ibu. Hah? Galuh Pitaloka. NIM 23. Ya, dulu. Aku buka slide yang ini ya. Nih. Ya. Jadi di sini kan ketahuan ya, kalau puskesmas itu yang pertama dia di tingkat kecamatan. Oke. Posyandu, betul, tadi ada yang jawab ini ya. Posyandu dia di tingkat dusun, RT atau RW. Oke. Nah, kalau di tingkat desa itu dia pustu. Oke. Nah, gimana dengan sistem layanannya? Pada saat sebelum transformasi, sistem pelayanan di puskesmas itu sesuai dengan jam kerja, jam pelayanan ya. Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu setengah hari, gitu kan? Kalau dengan posyandu sebelum transformasi bagaimana? Sebelum transformasi ya sebulan sekali, oke? Kemudian dia masih posyandu balita sendiri, posyandu lansia sendiri, posyandu remaja sendiri gitu ya, kalau ada yang lengkap seperti itu. Nah, sekarang di transformasi pelayanan kesehatan primer itu puskesmas tetap buka sesuai dengan jam pelayanan ya, jadi tidak ada yang berubah. Nah, bedanya kalau puskesmas di transformasi pelayanan primer, dia sudah tidak menggunakan poli KIA, poli gigi, poli penyakit menular, itu enggak. Tapi dia sudah dengan poli per siklus hidup gitu ya, atau per klaster gitu ya. Jadi per siklus hidup bayi balita, anak-anak, lansia, bayi balita, ibu hamil bayi balita, anak-anak, remaja, usia reproduktif, dan lansia. Jadi itu udah per siklus hidup, per sasaran siklus hidup. Jadi ada lagi nanti klaster penyakit tidak menular dan klaster penyakit menular ya. Jadi dia udah seperti itu. Nah, baru saja di launching pedoman puskesmasnya itu sekitar bulan ini ya, baru bulan ini, awal bulan ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau di posyandu apa bedanya? Nah, kalau di posyandu juga seperti itu, tapi dia sudah diintegrasikan. Awalnya dia kan posyandu lansia aja, misal setiap tanggal 12. Posyandu balita tanggal 1, posyandu remaja tanggal 5. Nah, ini enggak. Tapi posyandunya itu bisa bareng-bareng, jadi penyelenggaraannya bersamaan. Jadi terintegrasi gitu sih. Kemudian hal yang membedakan lagi adalah kader posyandu itu nanti juga akan melakukan kunjungan rumah ya. Dia nanti akan melakukan edukasi. Jadi tidak posyandu yang tadi dilaksanakan bersama dengan remaja, posyandu lansia, atau posbindu PTM, atau posmaldes, atau pos-pos TB desa, pos malaria desa, itu sudah terintegrasi menjadi satu, posyandu aja. Jadi menghapuskan pos-pos UKBM lainnya, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya, gitu ya. Nah, kader-kadernya itu nantinya akan melakukan kunjungan rumah, ya. Nah, kunjungan rumahnya itu mereka melakukan edukasi dan juga melakukan checklist isian sederhana terkait dengan penyakit yang ada di rumah tersebut, gitu ya. Itu flashback sedikit terkait dengan perbedaan puskesmas dan posyandu. Kita lanjut ke stop saya dulu ya. Nah. Sekarang di hari ini pada ramai diskusi, ada yang di chat, ada yang ngomong. Ya. Oke. Nah, sekarang awalnya itu OKBM murni yang tadi ya, jadi inisiasi masyarakat, ayo yuk nimbang-nimbang bayi dikumpulin jadi satu gitu ya, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Nah, namun akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, posyandu ini dibina, dikelola
diorganisir, manajemennya diperbaiki gitu ya, menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga resmi yang ada di desa yang bisa mendapatkan dukungan dana desa. Jadi ini seiring dengan adanya Kementerian Desa, adanya penggunaan dana desa, adanya kepala desa itu sebagai aparatur terkecil dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya kan, mereka kepala desa kan sekarang digaji ya. Jadi ada pengalokasian anggaran untuk di desa sehingga menyatakan bahwa Posyandu itu merupakan lembaga kemasyarakatan desa gitu ya. Jadi bergeser yang awalnya itu dari kita untuk kita oleh kita gitu ya, oleh masyarakat sendiri, uangnya dari mereka, tenaganya dari mereka. Ya udah sih, pas lagi pada bisa pas pada lagi nggak bisa gitu kan. Kalau UKBM kan gitu ya. Tapi sekarang udah berdasar sebagai LKD gitu, lembaga kemasyarakatan desa gitu ya. Nah, ini udah terbaru dari aturan 2006 kegeser ke 2018 ya. Jadi kalau Posyandu sebagai UKBM, wahana pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan bersama ini tadi ya. Nah, kalau yang LKD itu sebagai mitra pemerintah desa. Nah, jadi wadah organisasi resmi mitra dari pemerintah desa. Nah, tujuannya kalau di LKD seperti apa? Ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan pengawasan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat desa, diatur dalam peraturan desa, pendirian berdasarkan prakarsa Pemdes dan kelurahan, dan masyarakat berdasarkan perkembangan dan kebutuhan serta memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir, anggaran dari APBD atau APBD gitu ya. Jadi ini yang paling paling berubah adalah dari dan untuk oleh kita, anggarannya yang dari masyarakat sendiri, donatur swasta, sekarang dari APBD gitu ya. Kemudian pendiriannya diatur dengan SK Kepala Desa, yang satunya SK dengan pemerintah desa. Karena kan udah lembaga sebagai wadah gitu ya, memfasilitasi masyarakat mitra dari pemerintah desa. Nah, perbandingan indikator Posyandu. Ini supaya tahu aja sih, teman-teman kalau masih dapat strata Posyandu, itu berarti yang lama ya. Udah nggak ada lagi Posyandu Pratama, Madya, Purnama, Mandiri ya. Yang ada rumah sakit ya, tadi yang KJSU, KIA. Ya. Kalau dulu ada Posyandu Pratama, frekuensi penimbangan, rata-rata tugas, cakupan kumulatif dan sebagainya, sekarang udah enggak. Nah, sekarang Posyandu aktif definisinya seperti apa? Posyandu aktif definisinya contoh, melakukan hari buka Posyandu 1 kali dalam sebulan, minimal 8 kali per tahun. Gitu ya. Jadi pokoknya setahun, buka setahun itu 8 kali. Kan 1 bulan itu, 1 tahun itu kan 12 bulan ya. Jadi 12 kali ya, maksimal ya. Nah, itu tuh boleh lebih daripada 12 lah ya, tapi minimal 8. Terus dia memberikan pelayanan kesehatan minimal ya, untuk ibu hamil, balita atau remaja. Yang lansianya masih belum nih, karena nanti yang lansia akan di screening. Jadi memberikan pelayanan kesehatan minimalnya untuk ibu hamil, balita dan remaja. Jadi yang balita, ibu hamil dan remaja ini wajib. Kalau yang usia produktif dan lansia ini sunnah, istilahnya ya dilakukan akan lebih bagus gitu. Nah, yang ketiga, dia memiliki minimal 5 kader. Ya, memiliki 5 kader. Nah, ini targetnya. Jadi udah nggak ada lagi tuh strata Posyandu, tapi yang ada adalah targetnya. Nah, ini prinsip Posyandu gitu ya. Prinsip Posyandu berdasarkan resume dari para pakar, itu pemberdayaan masyarakat. Walaupun dia masih LKD, dia sudah LKD atau lembaga kemasyarakatan desa, tapi dia masih menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat. Budaya gotong royong dan kearifan lokal juga diminta harus tetap ya. Fleksibel dan simple gitu ya. Kemudian fleksibel dan simple, kemudian mandiri, kemudian keterpaduan antar lintas sektor, kemudian selektif dalam pemberian pelayanan, kemudian 5 kemitraan dengan wadah pemberdayaan masyarakat lainnya. Kemudian ke-6, persepsi masyarakat sebagai bahan evaluasi. Ini persepsi masyarakat sebagai bahan evaluasi. Yang ke-7,
apresiasi bagi kader seperti premi JKN kader oleh pemerintah. Karena kan sama ini JKN, tadi kan ada yang nanya ya, JKN itu yang di cover oleh pemerintah hanya ASN ya, sebenarnya ASN dari itu. Nah, kalau kader ini harapannya ada support gitu ya, nggak perlu bayar premi gitu ya pemerintah. Ada pembinaan dan peningkatan kapasitas kader tentunya ya. Jadi tetap konsisten dan berkesinambungan. Kemudian yang terakhir merupakan upaya promotif dan preventif sebagai dasar pelayanan kesehatan primer guna ketahanan kesehatan di Indonesia yang harus menjadi prioritas utama. Nah, ini laporan pelaksanaan posyandu, temuan laporan. Jadi ada yang alat timbangnya tidak sesuai, kadernya tidak mencatat hasil pengukuran di buku KIA, kan tadi fokus kepada ibu hamil, ya bayi balita gitu ya. Kemudian PMT penyuluhan tidak sesuai, kader posyandu tidak memberikan edukasi, tapi adanya. Jadi dia tidak memberikan edukasi, coba ada Surabaya, yang ada Pacitan, Gresik, Api, Surabaya enggak ada. Nah, masukan terkait buku KIA sendiri itu apa? Buku KIA katanya sulit dipahami. Ilustrasi di buku KIA kurang menarik katanya. Habis itu, interpretasi buku KIA dari setiap dokter tidak sama. Keterangan di buku KIA masih membingungkan, katanya seperti itu. Ini kan buku KIA itu buku yang harus selalu dibawa pada saat penimbangan atau pada saat penimbangan di rumah sakit atau pada saat kontrol. Nah, ini sebenarnya slide yang terakhir ya. Ya, Mas. Ya. Jadi kan tadi kader diminta untuk melakukan kunjungan rumah ya. Nah, ini saya mau minta tolong nih teman-teman. Coba dibaca. Nabilah Egalita ada? Kalau nggak ada, Dwi Aprilia Rahmawati boleh? Dwi Aprilia Rahmawati. Dwi Aprilia Rahmawati. Iya, Bu. Iya. Coba dibaca nih yang sebelah sini nih, keterampilan pengelola posyandu yang paling kiri. Yang berwarna ungu. Iya, betul. Keterampilan pengelolaan posyandu. Yang pertama ada menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup. Kedua, melakukan pencatatan dan pelaporan. Ketiga, melakukan kunjungan rumah. Yang keempat, melakukan komunikasi efektif. Oke, baik. Terima kasih. Terus, keterampilan bayi balita, saya minta tolong. Jihan. Baik, Ibu, kajian saya. Ya. Itu yang warna biru ya, Bu? Ya, yang warna biru. Keterampilan bayi dan balita. Yang pertama, menjelaskan penggunaan buku KIA bagian balita. Yang kedua, melakukan penyuluhan ASI eksklusif, MPASI kaya protein protein hewani sesuai umur. Yang ketiga, melakukan penimbangan, pengukuran panjang atau tinggi badan dan lingkar kepala lengan atas. Yang keempat, menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang dan tidak lanjutnya. Yang kelima, menjelaskan stimulasi perkembangan vitamin A dan obat cacing sesuai umur. Yang keenam, menjelaskan layanan imunisasi rutin lengkap dan PD3I, hepatitis, difteri, campak, rubella, dan diare. Serta yang terakhir menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Oke.
Makasih ya. Ya, Ibu, sama-sama. Sekarang lanjut ke keterampilan ibu hamil dan menyusui. Itu Fahril Aska ada? Fahril Aska, buka kamera. Ada Ibu. Ya, silakan Fahril Aska, keterampilan ibu hamil dan menyusui. Keterampilan ibu hamil dan menyusui yang pertama ada menjelaskan penggunaan buku KIA bagian ibu hamil nifas. Yang kedua ada melakukan penyuluhan isi peringku ibu hamil dan ibu menyusui. Yang ketiga ada menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas. Selanjutnya ada menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan, dan tekanan darah dengan kurva buku KIA. Selanjutnya ada menjelaskan anjuran minum TTD setiap hari selama hamil. Terus menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil. Oke, siap. Makasih ya. Nah, Sekarang lanjut ke Siti Mariam. Ya, boleh dong yang keterampilan usia sekolah dan remaja. Baik, Ibu. Untuk keterampilan usia sekolah dan remaja, yaitu yang pertama melakukan penyuluhan isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. Kemudian menjelaskan program pencegahan anemia seperti TTD dan screening HB remaja putri. Kemudian melakukan penyuluhan bahaya merokok dan nafsa dan kehamilan remaja. Oke, terima kasih. Lanjut ke Sofiani. Boleh Sofiani, keterampilan usia produktif dan lansia. Keterampilan usia produktif dan lansia yang pertama yaitu melakukan penyuluhan germas, yaitu isi piringku, aktivitas fisik dan cek kesehatan. Yang kedua, melakukan penyuluhan penyakit terbanyak, diantaranya obesitas, hipertensi, stroke, kanker, PPOK, TB, diare, kesehatan jiwa, dan geriatri. Yang ketiga, melakukan deteksi dini usia produktif lansia dengan pengukuran lingkar perut, tekanan darah seperti obesitas dan hipertensi. Yang keempat, melakukan deteksi dini usia produktif dan lansia dengan kuesioner, yaitu PPOK, TB, kesehatan jiwa, geriatri, dan diabetes. Yang terakhir, melakukan penyuluhan keluarga berencana. Oke, siap. Terima kasih ya. Nah, ini teman-teman semua, kader itu, ketika kader posyandu ya, ketika dia melakukan kunjungan rumah, dia diminta untuk melakukan seluruh kapasitas keterampilan ini gitu ya. Jadi nanti kalau ini tuh kayak, tahu nggak pin apa namanya, pin pramuka ya. Jadi nanti kalau kadernya itu udah bisa udah dapat pelatihan, terus bisa melakukan penyuluhan germas, isi piringku, audit fisik dan jaga kesehatan, nanti dia dikasih pin germas nih yang paling kanan. Terus nanti kalau dia sudah melakukan penyuluhan isi piringku, ibu hamil dan ibu menyusuin, udah lulus gitu, udah bisa, dapat pin ini. Jadi nanti di rompi kadernya itu ada banyak pin skill-skill keterampilan kadernya gitu. Jadi ini salah satu percepatan yang dilakukan di transformasi kesehatan. Kenapa? Karena tenaga kesehatan kita di puskesmas itu sangat terbatas. Ya, jadi memerlukan kader ini menjadi satu kelebihan di mana Indonesia itu kan voluntary service atau upaya kerelawanan itu sangat tinggi ya, upaya sosial itu sangat tinggi. Jadi diarahkan gitu ya untuk kesehatan, salah satunya itu, tapi dengan adanya pelatihan gitu ya. Jadi pelatihannya dilakukan dulu kepada kader, kemudian setelah itu
pelatihannya dilakukan kepada kader. Setelah itu mereka mempraktekkan melalui kunjungan rumah atau pada saat posyandu. Kemudian setelah kalau mereka sudah, berarti nanti mereka akan mendapati. Dan setiap tahunnya ada lomba jambore kader, ya, jambore kader untuk dan bisa diketahui gitu ya, kader-kader yang paling jago, yang paling banyak inovasinya itu siapa saja itu